Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wahid El Borneo. Kali ini saya akan berbagi kisah tentang karomah Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Sayyid Ahmad Al-Badawi lahir di kota Fes yang sekarang bernama Maroko pada tahun 596 Hijriah. Beliau merupakan anak bungsu. Ayahnya yaitu Sayyid Ali bin Ibrahim, yang jika ditarik garis keturunannya akan sampai pada Sayyid Husin bin Ali bin Abi Thalib. Ibunya bernama Sayyidah Fatimah, salah seorang putri bangsawan di Maroko, dan beliau wafat di Kairo, Mesir pada tahun 675 Hijriah. Adapun karomah Sayyid Ahmad Al-Badawi, mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Syekh berkata kepada seorang laki-laki, "Timbunlah gandum pada tahun ini, maka gandum tersebut akan lebih banyak, bertujuan memperluas makanan bagi orang-orang fakir. Maka sungguh gandum tersebut bertambah dengan tambahan melampaui batas, dan laki-laki tersebut mengerjakannya, dan hasilnya sesuai apa yang dikatakan oleh beliau." Maulana Syekh Yusri bercerita, dalam masa itu terjadi peperangan di Mansurah saat Perancis datang menyerang Mesir untuk menjajah. Peperangan itu dihadiri oleh Sayyid Al-Badawi, Sayyid Al-Hasan Asyajili, Sayyid Ibnu Ad-Daqiq Al-Id, dan Sayyid Al-Iz bin Abdissalam. Jadi para wali itu ikut serta berjihad di jalan Allah. Para petani datang karena anak-anak mereka ditawan musuh. Sayyid Al-Badawi pun berdoa, dan tawanan itu tiba-tiba ada, lengkap dengan rantai-rantai yang mengikatnya. Makanya para petani bersenandung, "Allah, Allah" untuk Al-Badawi yang mendatangkan para tawanan. Sementara tentara Perancis kebingungan di pagi hari mendapati penjara yang kosong tiba-tiba. Hal itu membuat mereka takut. Apakah kita sedang melawan bangsa jin? Karomah para wali Allah membuat gentar musuh. Sampai sekarang rantai-rantai itu ada dalam ruang penyimpanan benda bersejarah Sayyid Ahmad Al-Badawi. Sayyid Ahmad Al-Badawi adalah salah satu wali yang mendidik murid-murid beliau sampai sekarang, meskipun beliau berada di alam barzah. Adapun karomah Sayyidi Ahmad Al-Badawi yang lain ialah mukanya bercahaya, sehingga beliau melilit wajahnya sebanyak 2 kali dengan sorban beliau. Pada suatu ketika, seorang anak murid beliau meminta untuk melihat wajah Sayyidi Ahmad Al-Badawi, tetapi beliau menolak permintaan anak muridnya itu pada awalnya. Atas desakan yang kuat, beliau membenarkan anak muridnya ini untuk melihat wajah beliau. Semasa melihat wajah Sayyidi Ahmad Al-Badawi, anak muridnya itu meninggal dunia karena terkejut melihat wajah Sayyidi Ahmad Al-Badawi yang bercahaya. Semenjak peristiwa itu, beliau tidak pernah membuka lilitan sorbannya, dan anak muridnya yang meninggal dunia itu diklasifikasikan sebagai mati syahid karena meninggal dunia semasa menuntut ilmu. Pernah suatu ketika Syekh Ibnu Laban mengumpat Sayyidi Ahmad Badawi. Seketika itu juga hafalan Al-Quran dan iman Syekh Ibnu Laban menjadi hilang. Ia bingung dan berusaha dengan beristighosah dan meminta bantuan doa orang-orang terkemuka di zaman itu agar ilmu dan imannya kembali lagi. Tetapi tidak satupun dari yang dimintainya doa berani mencampuri urusannya, karena terkait dengan Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Padahal diriwayatkan pada saat itu Sayyidi Ahmad Al-Badawi telah wafat. Orang terkemuka yang dimintainya doa hanya berani memberi saran kepada Syekh Ibnu Laban agar dia menghadap kepada Syekh Yaqut Al-Arsy, wali Allah terkemuka pada saat itu, dan Khalifah Sayyidi Abul Hasan Asyajili. Ibnu Laban segera menemui Syekh Yaqut dan minta pertolongannya dalam urusannya dengan Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Setelah dimintai pertolongan oleh Syekh Ibnu Laban, Syekh Yaqut Al-Arsy berangkat menuju ke makam Sayyidi Ahmad Al-Badawi dan berkata,
"Wahai guru, hendaklah Tuan memberi maaf kepada orang ini." Dari dalam makamnya terdengar jawaban, "Apakah kamu berkehendak untuk mengembalikan tandanya orang miskin itu?" "Ya sudah, tapi dengan syarat ia mau bertaubat." Syekh Ibnu Laban pun akhirnya bertaubat, dan tidak lama kemudian kembalilah ilmu dan imannya seperti sedia kala, dan ia juga mengakui kewalian Syekh Yaqut karena peristiwa tersebut. Ia kemudian dinikahkan dengan putrinya Syekh Yaqut, diambil dari kitab Al-Jami. Syekh Imam Al-Munawi berkata, ada seorang syekh yang setiap akan bepergian selalu berziarah di makamnya Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi untuk minta izin. Lalu terdengar suara dari dalam kubur dengan jelas, "Ya, pergilah dengan tawakal, insya Allah niatmu berhasil." Kejadian tersebut didengar juga oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Padahal saat itu Syekh Ahmad Al-Badawi sudah meninggal 200 tahun silam. Jadi para aulia itu walaupun sudah meninggal ratusan tahun, namun masih bisa memberi petunjuk. Itulah tadi beberapa karomah daripada Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi. Semoga kita semua mendapat keberkahan daripada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.